Disebutkan dalam kitab ini sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man tawadda'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila shalah fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yauma waladathu ummuh." Yang artinya, barang siapa yang berwudu li sholah, barang siapa yang berwudu untuk menunaikan sholat, wudu biasa nih, membasuh kedua tangan, kemudian kumur-kumur, masukkan air kedua terus sampai selesai, sampai membasuh apa? Kedua kaki itu. Barang siapa yang berwudu untuk sholat, gitu, fa ahsanal wudu'a, dalam kondisi dia niku orang tersebut membaguskan wudunya. Membaguskan wudhu dalam arti orang tersebut memperhatikan syarat-syarat sahnya wudhu, kemudian hal-hal yang diwajibkan dalam wudhu, kemudian adab-adab wudhu, sempurna, menyempurnakan wudhunya niku. Ya, niku tsumma qama ila shalah. Setelah wudhu selesai, dia kemudian menunaikan sholat fardu atau sholat secara umum. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dia kayauma waladathu ummuh, seperti hari dia sedang atau saat dilahirkan oleh ibunya. Artinya ibadah wudhu niku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menggugurkan dosa-dosa kita saat kita berwudu. Maka dosa-dosa kula panjenengan kita sekalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti saat kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Artinya seakan-akan kita sudah tidak punya dosa, padahal niku napa? Baru sekali wudu. Sekali wudu, kesalahan kita sekalian, dosa-dosa kita sekalian niku dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berwudu, seperti saat kita sedang dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi tidak punya dosa dan kesalahan-kesalahan. Padahal niku baru sekali, Pak. Padahal kula panjenengan itu minimal sehari pinten 5 kali berwudu. Bisa dibayangkan, tentunya yang dibersihkan oleh wudu kita minimal sehari semalam niku 5 kali, itu berarti banyak sekali. Dalam arti kita akan bersih sekali niku ketika kita berwudu. Walaupun memang di sini menurut keterangan para ulama, kita yang dibersihkan oleh wudu niku adalah dosa-dosa kecil. Wal muradu as-saghair. Wal muradu as-saghairu, yang dimaksud dosa-dosa kecil. Jadi misalnya jenengan dari pagi sampai subuh, dari pagi sampai pagi melih melakukan dosa-dosa kecil niku, dengan kita wudhu sehari minimal 5 kali niku, seluruh dosa kecil kita akan bersih 100% bersih. Bahkan sampai dikinayahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kula panjenengan baru saja dilahirkan oleh ibu kita, tanpa punya dosa sama sekali, tanpa punya kesalahan sama sekali. Jadi secara logika luar biasa gitu. Oleh karena itu sering kula sampaikan di majelis ini, menawi kula panjenengan kita bisa menahan diri dari berbuat dosa besar. Kula ulangi nggih,
kita bisa menahan diri dari berbuat dosa besar, maka amat kecil kemungkinan kita akan masuk neraka. Dijamin masuk surga. Sebab kalau cuma dosa-dosa kecil niku amat sangat mudah Pak untuk dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak amalan soleh, amal-amal ibadah yang Allah sediakan untuk menggugurkan dan membersihkan dosa-dosa kecil kita. Karena kalau dosa besar niku harus dengan taubat ya. Kalau dosa besar niku harus dengan apa? Taubat. Tidak bisa digugurkan dengan wudu. Tapi nek dosa-dosa kecil sebanyak apapun, sehari semalam kita berbuat dosa kecil niku akan dibersihkan oleh wudu yang kita lakukan sekali. Bagaimana kalau itu kemudian napa kita lakukan lebih dari napa sekali, minimal 5 kali dalam sehari niku. Jadi misalkan standar seorang muslim niku nggih ndak usah soleh-soleh sekali, mboten usah terlalu soleh gitu. Yang penting kewajiban dilakukan gitu, sing wajib dilaksanakan, kemudian jangan melakukan dosa besar, niku dijamin masuk surga mesti niku, mboten mungkin masuk neraka dan insya Allah tidak mampir neraka. Standar muslim sing sedengan mawon, mboten usah fanatik banget. Mboten nggak usah terlalu tinggi, pokoknya standar muslim sedengan mawon niku pasti masuk surga nih. Mboten mampir neraka. Sing penting napa? Yang kewajiban dilaksanakan gitu. Sing haram, yang dosa besar jangan dilakukan. Nek cuma dosa kecil gampang. Oke, dengan wudu sekali saja pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa lis-sholati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra allati taliha. Yang artinya man tawaddaa, barang siapa yang berwudu untuk sholat, kemudian dia sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosanya ma bainahu wa bainas sholatil ukhra allati taliha. Allah akan bersihkan dosa-dosa kita antara sholat yang ini dengan sholat yang berikutnya. Jadi maksudnya misalkan kita wudhu untuk sholat zuhur tadi gitu. Kan kita ajeng sholat zuhur wudhu riyin, berwudhu gitu. Terus mengke sholat asar kan ketemu meleh, wudhu meleh. Lah dosa antara nopo? Kalau kita sholat zuhur kita wudhu, berarti dosa ba'da subuh sampai zuhur itu dihapus dengan wudhu sholat zuhur. Kalau kita wudhu pas asar, berarti dosa ba'da zuhur sampai asar dibersihkan oleh napa? Dosa-dosa ba'da zuhur sampai asar dibersihkan oleh wudhu untuk sholat asar. Terus begitu Pak, sampai mengke dosa ba'da asar sampai maghrib niku akan dibersihkan dengan wudhu sholat maghrib. Dosa ba'da maghrib sampai isya niku akan dibersihkan dengan wudhu sholat isya. Padahal mungkin ba'da isya niki pas khusus malam napa niki? Khusus Selasa malam Rebu niki jenengan mboten duwe dosa. Khusus ba'da maghrib sampai isya napa? Mboten duwe kesempatan berbuat dosa. Mergo duduk di majelis napa? Ilmu. Gitu. Mergo jenengan duduk di majelis ilmu ini khusus Selasa malam Rabu niku ba'da maghrib sampai isya jenengan mboten duwe dosa. Ndak punya dosa semua napa? Mboten enten kesempatan. Ajeng ngrasani ya ra enak gitu. Pas napa? Pengajian ngrungokke ustaze gitu. Mboten duwe kesempatan. Berarti napa?
Berarti niki mungkin untuk menghapus dosa lain. Wudu kula jenengan pas sholat isya nggih sholat isya niku karena ba'da maghrib ndak ada dosa gitu. Ya enggak ditampung untuk membersihkan dosa setelahnya. Ngoten. Masya Allah luar biasa gitu. Jadi seorang muslim niku sangat beruntung Pak kula jenengan. Pun jadi seorang muslim ditakdirkan dapat hidayah mau sholat fardu ya toh. Pas sholat niku sebelumnya ada wudu yang itu menjadi penghapus dosa-dosa kita sekalian. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keistiqomahan kepada kita sekalian sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin, sehingga insyaallah kula panjenengan akan menjadi orang-orang yang berbahagia di akhirat kelak. Sing penting sholat. Sebab seseorang yang tidak sholat dia tidak akan wudu, kan ngoten. Seorang yang tidak sholat tidak wudu, sehingga seorang yang tidak sholat, muslim yang tidak sholat niku kehilangan kesempatan, keutamaan dan fadilah wudu yang sangat luar biasa yang sudah kita sebutkan tadi. Karena tidak sholat otomatis mboten wudu. Yes. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya bisa mensyukuri umur yang Allah berikan kepadanya, kesehatan, kesempatan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah berupa sholat fardu 5 kali dalam sehari. Karena umur kita tidak ada yang tahu, gitu. Jatah umur, sisa umur kula jenengan itu tidak ada yang tahu sisa berapa. Jangan sampai menunda-nunda sholat, nanti saya umur sekian baru mau sholat. Ya kalau sampai umur sekian. Kalau tidak sampai, nanti kula jenengan akan menyesal di alam kubur karena kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat fardu. Karena napa? Sangu kula panjenengan bekal kula panjenengan menghadap Allah Subhanahu wa taala niku nggih salat niku. Bukan harta gitu, bukan mobil, bukan uang, bukan rumah yang megah, tapi amal solih, amal ibadah. Salah satunya adalah amal sholat. Amal soleh berupa sholat yang minimal, yang wajib niku sehari semalam 5 kali, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam syariat kita ada anjuran seorang itu dianjurkan, disunahkan untuk menjaga wudhu, Pak. Maksudnya menjaga wudhu niku bagaimana? Kita dianjurkan untuk sebisa mungkin di setiap kesempatan sehari-hari niku kita dalam kondisi berwudhu walaupun tidak akan sholat. Misalkan ya, ketika kita akan berangkat bekerja kita wudhu, terus nanti di sampai tempat pekerjaan beberapa jam kemudian batal, kita langsung wudhu lagi, gitu, walaupun tidak sholat itu. Terus sampai nanti ketemu sholat kita wudhu lagi. Pokoknya dalam sehari semalam 24 jam niku kita usahakan kita dalam kondisi berwudhu, punya wudhu, kita suci, tohir. Ini merupakan sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang sangat disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika napa kula panjenengan niku dalam kondisi tidur. Ketika kita akan tidur, monggo diusahakan dan dibiasakan untuk napa berwudhu sebelumnya. Nanti ketika napa? Ketika batal wudhu lagi. Batal usahakan wudhu lagi. Terus ngoten. Batal usahakan wudhu lagi ngoten. Niki luar biasa. Niki enten sebuah riwayat nggih. Dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man nama ala wudu'in
Barang siapa yang tidur di atas wudu, maksudnya dalam kondisi berwudu. Barang siapa yang tidur dalam kondisi berwudu, fa'adrokal hul mautu, kemudian dia didatangi kematian, pas tidur niku meninggal. Fitil kalailati, di malam itu juga, fahuwa indallahi syahidun, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dihitung seperti orang yang mati syahid. Pas mau tidur berwudu, terus kemudian dia tertidur, dan ternyata ketika tidur niku dia meninggal dunia, maka orang seperti ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dihitung seperti orang yang mati syahid. Seperti apa? Orang yang mati syahid. Karena dalam kondisi dia tidur dalam kondisi suci berwudu, dan pas meninggal dunia, pas didatangi malaikat maut, dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, dia dalam kondisi suci, dalam kondisi punya wudu, maka itu nilainya seperti orang yang mati syahid, seperti orang yang mati syahid. Karena kan kita tidak tahu, misalkan pas kita tidur kemudian kita meninggalkan, sangat mungkin, gitu. Mungkin betul. Sangat mungkin, karena dalam hadis disebutkan apa? An-naumu akhul maut, bahwasanya tidur niku merupakan saudara kembari kematian. Ya, orang meninggal niku seperti orang tidur niku, Pak. Maka mirip. Oleh karena itu, proses orang tidur itu sebenarnya mirip proses orang mati. Dalam Quran disebutkan orang yang tidur niku saat tidur ruhnya niku keluar dari jasad. Ruhnya keluar dari jasad. Kemudian nanti kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kembali, bangun, maka ruh itu akan dikembalikan oleh Allah ke jasadnya. Tapi kalau orang itu kemudian ternyata ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan, maka orang itu akan meninggal dunia karena ruhnya tidak dikembalikan ke jasad orang tersebut. Makanya apa? Bahwasanya an-naumu akhul maut, bahwasanya tidur niku saudara kembar kematian. Tidur niku bagi orang beriman selain sebagai apa? Kondisi untuk istirahat, niku merupakan ayatun min ayatillah, merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berpikir bahwasanya kita ini sebenarnya ketika mau tidur niku kita harus berpikir bahwa ini kita mau mati. Paling tidak kita ini bisa jadi punya kemungkinan bangun, dan bisa jadi punya kemungkinan apa? Boten bangun. Oleh karena itu kita persiapkan saat mau tidur niku banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Berwudu sebelumnya, berdoa sebelumnya. Doanya pripun? Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Oke, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, bismika dengan menyebut namamu ya Allah. Bismika Allahumma, ya Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Ini pun digandengkan Pak antara hidup dan mati ketika akan apa? Doa ketika menjelang tidur. Termasuk niku ketika kita bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah napa? Yang telah menghidupkan kami setelah kami diwafatkan. Ya, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kami akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, monggo di sini untuk motivasi kula pribadi saya sendiri, dan juga jamaah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membiasakan diri untuk berwudu sebelum tidur. Usahakan berwudu sebelum tidur.
Berdoa setelahnya dan sebelumnya, sebelum dan sudahnya. Diusahakan itu dibiasakan nggih.